Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumina hadza wa ba'dih. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah nikmat yang besar di mana banyak para manusia menginginkan nikmat itu. Ada yang terhalang dengan kesibukan, ada juga yang terhalang karena sakitnya, juga ada yang terhalang karena permasalahannya. Namun ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang yang terpilih dari pilihan-pilihan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada khairan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hambanya itu berubah menjadi baik, dari keburukan menjadi kebaikan, maka di sana Allah iringkan hatinya, Allah kuatkan hatinya, Allah mudahkan langkahnya untuk mempelajari ilmu agama. Dan saat ini ibu-ibu sekalian telah berada di suatu majlis, dan majlis ini pun berada di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di buminya. Maka kata alhamdulillahi rabbil alamin adalah sebuah kata yang tepat, yang patut kita ucapkan atas rasa syukur kenikmatan ini, yaitu kenikmatan untuk mempelajari ilmu agamanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sering mendengar sebuah hadis, di mana hadis itu dengan inti menerangkan kemuliaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Hadis itu berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang sesiapapun itu orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan setiap langkahnya untuk menuju surganya. Namun masih kita kurang untuk mengetahui makna dari hadis ini. Seorang ulama bernama Imam Nawawi yang terkenal dengan kitabnya Arba'in Nawawi menerangkan rangkuman dari hadis ini di dalam kitabnya yang bernama Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa sepatutnya untuk kita renungkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, belum seberapa banyak ilmu yang kita pahami, dan juga belum seberapa banyak amal yang kita amalkan dalam mendapatkan ilmu di majelis ini. Allah sudah mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Setiap langkahan yang kita tapakkan menuju majelis ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan langkah setiap hambanya untuk menuju surga. Maka di sini dalam keterangan yang diberikan oleh Imam Nawawi di sini adalah keterangan yang patut kita renungkan atas kenikmatan, atas kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menyesali untuk datangnya menuju majelis ilmu, sebagaimana para salafus sholih tidak pernah menyesali jalan yang ditempuh untuk menemui majelis ilmu. Bahkan mereka menempuh berbulan-bulan untuk mendatangi majelis ilmu, walau terkadang ketika sampai di majelis ilmu tersebut, mereka para ulama, para salafus sholih menemukan ilmu yang pernah dia dapatkan atau telah menghafal hadis-hadis yang disampaikan di majelis ilmu tersebut. Namun mereka tidak pernah menyesali atas perginya, atas langkahnya yang dicapai dengan berbulan-bulan untuk mencapai majelis ilmu tersebut. Suatu kisah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana suatu saat beliau bersafar menuju haji bersama sahabatnya yang bernama Yahya bin Mu'in. Ketika sampai di Makkah dan ketika telah menyelesaikan semua ibadah haji, mereka berdua merencanakan untuk belajar kepada seorang ulama yang bernama Abdul Razak As-Sun'ani, yang mana ulama tersebut berada di kota Son'a, yaitu di daerah Yaman Utara. Mereka berdua merencanakan perjalanan setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Namun sebelum mereka berangkat, mereka mendapatkan informasi bahwa ulama yang mereka cari yang bernama Syekh Abdul Razak As-Sun'ani berada di Mekah juga menjalankan ibadah haji. Maka lantas sahabatnya ini, Yahya bin Mu'in, mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, apakah kita lebih baik meminta Imam Abdul Razak untuk membacakan hadis-hadis dalam kitabnya di Mekah ini tanpa kita harus jauh-jauh pergi ke Yaman?" Maka Ahmad bin Hanbal pun langsung menjawab, "Tidak, bukan itu keberkahan dalam mencari ilmu. Keberkahan untuk mencari ilmu adalah dengan seberapa susahnya dia mencari ilmu. Aku akan tetap menunggu Imam Abdul Razak As-Sun'ani untuk menyelesaikan urusannya yang ada di Mekah, dan jika dia pulang ke Yaman, maka akan aku susul dia ke Yaman." Begitulah semangat Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis yang mana terkenal dengan kitabnya yaitu Musnad Al-Imam. Kemudian ternyata Abdul Razak As-Sun'ani mempunyai banyak urusan di dalam kota Mekah, banyak kunjungan karena seorang imam yang besar yang banyak mempunyai sahabat di sana. Terpaksa sang Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabatnya Yahya bin Mu'in menunggu lama di Mekah. Kemudian setelah urusan Imam Abdul Razak selesai, maka beliau pun pulang ke pulang ke Yaman. Saat itu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabatnya menyusul pergi ke Yaman, di mana kendaraan pada waktu itu paling cepat dilakukan dengan unta atau kuda, yang mana menempuh perjalanan berhari-hari lamanya. Saat dua orang tadi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in, sampai di Yaman, maka perbekalan yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal telah habis karena lamanya dia menunggu di Mekah, kemudian untuk melanjutkan lagi ke Yaman. Saat itu juga sampainya di Yaman, Imam Ahmad bin Hanbal menuju ke pasar di waktu pagi hingga siang
untuk mencari pekerjaan dengan memikul beban. Kemudian dia melanjutkan belajarnya kepada Imam Abdul Razak di waktu sore hingga malam, karena Imam Abdul Razak merasa heran. Bertanyalah sang imam tersebut kepada Ahmad bin Hambal di majelisnya, "Kamu Ahmad bin Hambal?" Kemudian sang imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Na'am." Kemudian bertanya lagi, "Di mana kamu saat pagi dan siang? Kenapa saya hanya melihat kamu di waktu sore dan malam?" Karena perlu diketahui, majelis ilmu yang dilakukan oleh Imam Abdul Razak yaitu dari pagi hingga malam tanpa capeknya. Itulah ulama-ulama terdahulu. Maka sang Imam Ahmad bin Hambal pun menjawab, "Wahai Syekh, di waktu pagi dan siang aku bekerja untuk memenuhi hidupku." Kemudian Imam Abdul Razak pun mengatakan, "Mulai sekarang kamu tinggal di rumahku dan aku akan cukupi kehidupanmu." Sang Imam Ahmad bin Hambal lantas mengatakan, "Tidak, aku lebih suka untuk memenuhi kebutuhan diriku sendiri." Kemudian dijawablah lagi oleh Imam Abdul Razak, "Aku ingin seperti Imam Malik, di mana beliau juga menghidupi kehidupan murid-muridnya." Lantas apa yang dijawab Imam Ahmad? "Wahai Imam, sungguh ilmu darimu walaupun itu satu ayat lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Maka biarlah aku memenuhi kebutuhan diriku sendiri dengan bekerja di waktu pagi dan siang." Itulah kekokohan Imam Ahmad bin Hambal, di mana beliau lebih menyukai untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri dengan bekerja, juga tidak melupakan untuk mencari ilmu. Maka tamatlah mencari ilmunya, yaitu kitab musonif karangan Abdul Razak As-Sun'ani, yang mana perlu diketahui banyak dari hadis-hadis di dalam kitab tersebut yang telah dihafal, yang telah diketahui oleh Imam Ahmad bin Hambal. Namun sang imam tidak pernah menyesali akan kepergiannya menuju Yaman, yang telah melakukan perjalanan yang jauh, meneteskan letihnya keringat hingga dia rela bekerja dalam masa belajarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa sekarang ini kita, masyarakat kita, tetangga kita, keluarga kita, atau bahkan teman-teman kita, banyak yang telah kehilangan keberkahan ilmu, yang mana saat ini dikarenakan HP yang sudah canggih, internet yang sangat kencang kecepatannya, juga fasilitas aplikasi-aplikasi lainnya yang memudahkan untuk mendengarkan sebuah kajian. Namun di sisi lain kita akan terkurangi untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu tersebut. Semoga Allah terima amal yang ibu-ibu lakukan, juga Allah berkahi keluarga, harta, dan semua perkara dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang mana seringkali memakai HP dengan menyandarkan tubuh kita dengan kaki yang
terasa enak diselonjorkan, kemudian mendengarkan kajian-kajian yang ada di HP dengan ustadz-ustadz pilihan. Dan itu Masya Allah sangatlah bagus sekali. Tidak ada yang salah dalam hal tersebut. Tidak ada yang salah dalam hal yang disampaikan oleh ustadznya, isi kajiannya dan lain sebagainya. Namun di sini yang dapat mengurangi keberkahan adalah dalam sisi komentar yang ada di dalam video tersebut. Karena banyak sekali para ustadz yang menyampaikan dengan ikhlasnya ilmu tersebut, namun di kolom komentar video yang diuploadnya dia menerangkan kuncian, cacian kepada ustadz tersebut. Maka jangan pernah ibu-ibu melakukan hal tersebut, siapapun itu dan apapun yang disampaikannya, tanpa kita tahu ilmu yang sebenarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam cerita yang telah kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mencari ilmu. Sering kita dengarkan sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa majtama'a qaumun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana barang siapa ada suatu kaum yang berhimpun, yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, yatsluna kitaballah, mereka suatu kaum tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, juga mempelajari ayat-ayat yang ada di dalamnya dengan memperbanyak ilmu apapun, yaitu ilmu agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali di sana Allah akan berikan sebuah keutamaan, di mana keutamaan tersebut terkhusus bagi orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu keutamaan dia nazalat alaihimus sakinah, diturunkannya sebuah sakinah. Apa itu sakinah? Sebuah ketenangan hidup. Di dalam hidupnya dia tidak akan pernah merasa khawatir, apapun kekhawatirannya, entah itu musibah yang ia lakukan atau musibah yang ia timpai, ataupun juga mengenai rizki yang ia peroleh dan lain sebagainya. Juga dia tidak pernah merasa takut terhadap segala sesuatu. Illa nazalat alaihimus sakinah, itulah keutamaan orang-orang yang berada di majlis ilmu. Allah berikan sebuah sakinah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka, kaum tersebut, di mana kaum tersebut dia mempelajari, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan rahmat-rahmatnya dari langit kepada hamba-hambanya. Rahmat adalah kasih sayang, sebagaimana telah kita ketahui, rahmat yang terbesar yang Allah berikan dari seluruh manusia sejak Nabi Adam, hanya ada satu manusia yang mana dia mendapatkan rahmat terbesar tersebut. Siapa? Ada yang tahu mungkin ibu-ibu? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang satu-satunya orang yang mendapatkan banyak nikmat dari Allah, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan
ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Seandainya wahai Muhammad, jika bukan karena rahmatku yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak akan mampu mempunyai sifat lemah lembut. Di dalam firman-Nya ini kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang mempunyai sifat kelembutan. Semakin banyak Allah memberikan rahmatnya kepada seorang hamba, maka semakin besar sifat lembutnya yang keluar dari dirinya untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakat sekitarnya, dan juga untuk semua yang ada di sekitarnya. Itulah ciri-ciri seseorang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah cabut rahmat itu dari seorang hamba, maka dalam ayat selanjutnya Allah menerangkan, walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jika Allah tidak memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan keluar suatu sikap. Yang pertama, ghalidun, dia mempunyai sikap keras hatinya, kasar dengan sama, kasar terhadap keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kemudian sikap yang kedua, di mana ketika Allah mencabut rahmatnya adalah lang faddu min haulik. Dia mempunyai sifat yang tercela kepada yang ada di antaranya, di sekitarnya. Itulah dua sikap yang akan keluar ketika Allah cabut rahmatnya. Dan ini juga menjadi peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mengetahui seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mempunyai sikap yang sangat keras sekali. Namun perlu diketahui bahwa beliau mempunyai hati yang sangat lembut. Kalau kita bisa mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti buah durian, di mana keras luarnya namun mempunyai rasa yang sangat manis, enak, dan indah di dalamnya. Itulah buah durian, ya. Kemudian kalau kita menginginkan luar dalam yang bagus, maka kita bisa umpamakan dengan buah manggis, di mana buah manggis mempunyai bentuk luar yang sangat indah, juga di dalamnya mempunyai rasa buah yang manis, kemudian warna yang sangat indah dan enak dipandang oleh mata. Dan ini adalah contoh buah yang mempunyai sifat tersebut, diantaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ibu-ibu, jangan sampai kita mempunyai sifat seperti sifat dondong, di mana telah kita ketahui bahwa luarnya terlihat indah sekali, enak dipandang dengan kehijauannya, namun dalamnya penuh dengan duri. Kalau zaman dulu ada yang mengatakan bahwa buah dondong tersebut dibuka dengan cara dijepitkan di pintu, ya, dijepitkan dengan pintu. Dan memang benar, orang yang mempunyai sifat seperti buah dondong ini harusnya dijepitkan di pintu, ya.
karena dia pura-pura halus di depan orang, namun di dalamnya dia mempunyai sikap yang buruk sekali. Dan ini adalah sikap yang ada di dalam sifat seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Sahlul, seorang munafik yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pantas dicepitkan di pintu, ya kan? Seperti itu ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu juga ada sebuah kisah yang mana kisah ini dialami oleh dua orang para salafus salih. Suatu saat dua orang ini bertemu dan berjabat tangan. Karena pertemuan itu salah masing-masing dari mereka mengatakan atau memberitahu kepada temannya yang satunya akan keutamaan berjabat tangan. Yang satu mengatakan dengan menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berbunyi, "Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasofan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Di mana artinya tidak ada seorang muslim siapapun itu yang dia berdua bertemu kemudian yatasofani, dia berjabat tangan, kecuali dia Allah Subhanahu Wa Taala ghufira lahuma, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah gugurkan dosa-dosanya dari celah-celah jarinya, qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Kemudian teman yang satunya lagi pun tidak mau kalah. Dia menyampaikan sebuah hadis yang mana artinya tidaklah lebih mulia orang yang berjabat tangan, yaitu orang yang saling berjabat tangan, kecuali dia yang mulia atau yang lebih mulia adalah orang yang paling akhir ingin melepas tangannya dari jabat tangan tersebut. Jadi ketika berjabat tangan, orang yang paling akhir ingin melepas dari jabat tangan tersebut adalah orang yang lebih mulia dari orang yang diajak jabat tangan. Maka dua orang salafus soleh ini yang saling memberikan nasihat melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdua terus berjabat tangan tanpa ingin memisahkan tangannya yang lain, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang dia sampaikan, keutamaan yang temannya sampaikan juga. Maka tidaklah terpisah jabat tangannya ini kecuali saat dia bertakbiratul ihram, yaitu saat sholat. Baru di saat itu mampulah dia melepaskan tangannya dari jabat tangan, karena tidak mungkin saat sholat masih berjabat tangan antara satu dengan yang lainnya. Inilah sifat para salafus soleh lainnya, yang mana berjabat tangan di sini dapat kita dapatkan dengan bermajlis ilmu di saat ini juga, yang mana tidak hanya kita mendapatkan ilmu, kita juga mempunyai banyak ibadah atau amal baik lainnya. Yang pertama yaitu kita bisa bersenyum dengan teman yang lainnya, kemudian kita bisa berjabat tangan dengan sesama, dan kita bisa mengucapkan salam, terlebih menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itulah keutamaan bermajelis ilmu. Maka di sanalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk dia menaungi sayapnya, menaungi sayap malaikatnya untuk mereka yang bermajelis ilmu. Sebagaimana dari lanjutan hadis yang dari awal tadi, wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah,
Mereka para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, yaitu menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Tidak hanya itu, ibu-ibu, di sana masih ada lanjutan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Juga Allah sebut nama-nama orang-orang yang berada di majelis ilmu dengan mereka semua. Allah sebut di hadapan para makhluknya, dan ketika Allah menyebutkan nama-nama kita semua yang ada di sini, insya Allah maka itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa, yang mana dialah sang pencipta, dialah sang penguasa alam. Itu adalah keutamaan. Juga para malaikat yang tadinya menaungi sayap-sayapnya untuk orang-orang, untuk suatu kaum yang bermajelis ilmu tadi, mereka pergi menuju atas langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak beranjak pergi dari sisinya kecuali para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhoi nama yang dibawa oleh malaikat tersebut. Jadi para malaikat yang menaungi kita adalah para malaikat yang akan membela kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan paling banyak kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana jadilah beliau menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Banyak yang salah mengartikan bahwa rahmat tersebut atau rahmat yang ada di dalam ayat ini berupa Islam. Namun dijelaskan oleh Imam Qurtubi bahwa rahmat tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kita mengikuti Rasulullah, kita juga otomatis telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan sebagaimana besar kita mengikuti atau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witirnya, maka kita tidaklah pantas meninggalkan sholat witir. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak kakinya dikarenakan panjangnya sholat malam, maka malulah dengan diri kita yang tertidur di sepertiga malam. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali, maka malulah kita yang hanya beristighfar 1 kali saja dalam sehari. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam kepada semua orang yang ditemuinya, maka malulah kita jika hanya berdiam diri ketika bertemu seseorang, teman bahkan, atau lebih dari itu. Maka teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah mendatangi majelis-majelis ilmu, karena amal-amal kita tidak akan sampai untuk membayar harga surga yang kita inginkan. Namun karena rahmatnya lah kita dapat memasuki surganya. Bahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan mampu dengan amal-amalan yang beliau lakukan. Maka carilah rahmat-rahmat itu dengan memperbanyak mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui juga bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rahmatnya menjadi 100 bagian, dan Allah turunkan satu rahmatnya saja untuk seluruh alam semesta ini. Dan satu rahmat ini Allah berikan kepada siapapun, entah itu orang kafir, entah itu orang muslim, entah itu mereka yang berbuat maksiat atau berbuat taat, entah itu fakir ataupun yang kaya, entah itu tumbuhan ataupun hewan, ataupun semua yang ada keindahan alam tersebut. Itulah rahmat, satu bagian dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah bangga ketika kita mendapatkan rahmat itu, karena belum tentu yang disayang Allah pun cinta, Allah pun suka. Karena ketika yang orang itu dikasih, belum tentu Allah itu sayang kepadanya. Atau lebih detailnya, tidak setiap orang yang dikasih dicintai oleh orang yang mengkasih. Namun setiap orang yang dicintai pasti akan dikasih. Dan kalaupun jika dia tidak dikasih, maka itu pun karena cinta untuk dirinya. Seperti itu. Jadi ketika kita merasakan atau mendapatkan nikmat yang banyak, semisal harta atau kecukupan rezeki dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita bangga terlebih dahulu, karena belum tentu yang dikasih itu yang disayang, ya. Namun di situ seharusnya kita bersyukur untuk mendapatkan atau untuk mencari kasih sayang dari Sang Maha Pemberi kasih sayang. Kita ulangi lagi, belum tentu yang dikasih itu disayang, dan pasti yang disayang itu akan dikasih. Jikapun dia tidak dikasih, pasti karena sayang. Dan yang terakhir, jikapun dia tidak dikasih, pasti karena kasih sayang. Di sini semisalnya seperti anak kecil kita yang umurnya masih 2 tahun atau 1 tahun yang meminta sebuah petasan, pasti sebagai orang tua tidak akan mengasih permintaan atau tidak akan mengabulkan permintaan dari anaknya yang masih umur 1 atau 2 tahun. Karena apa? Karena sayang kita kepada anak tersebut. Begitulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan sore hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, bisa kita salurkan kepada masyarakat, kepada keluarga, dan semua orang yang kita temui lainnya. Jika ada salahnya, maka itu datangnya dari saya pribadi. Jikapun itu ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebenaran itu ketika kita dapatkan, maka sepantasnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.